Gila ya. Nggak ikut-ikutan alur orang-orang pada ngomongin orang itu sering banget kali ya. Walaupun gibah enak harus tahan ya. Gibah. Iya, Ya kayak gue gini. iya. Valentine bukan budaya kita, julid budaya kita ya. Iya. Halo guys, kembali lagi di acara YouTube channel kita Secret No secret. Alright. Oke, di hari yang cerah ini kali ini, tunggu dulu deh, gue mau nanya kabar nih. Nih udah lama nih kita kira-kira nggak ketemu. Ngomong-ngomong, bagaimana nih kabarnya, Bang Erik? Gua kebetulan sih karena baru turun berlayar ya kan, namanya orang baru turun berlayar tuh kabarnya biasanya bagus-bagus aja Ren. Iya, masih banyak duit Kayak ya. gitu sih ya. Kalau gue 2,5 bulan, jadi agak mikir ya. Nih yang David nih yang kayaknya Continuously dia selalu receive, kerja terus. Iya, kerja terus. Gimana nih? Lu jangan diem aja, Pit. Ngomong dong. Kita lagi nanya nih. Oke, gue lagi sibuk banyak kerjaan karena gue jadi trainee di salah satu ya perusahaan yang gue impikan lah. Cuman ya senang ketemu lagi sama kalian. Bentar lagi Randy juga berangkat ke kapal kan ya? Iya. Kembali bekerja. Iya, nyari duit cuy buat nikah. Iya pasti, kerja keras coy. Ya tapi ngomong-ngomong nih, David lagi ngomongin kerjaan kan. Ada beberapa orang tuh nanya kerjaan di darat gimana sih? Ya sebenarnya termasuk gue juga nanya sih kerjaan di darat tuh kayak gimana Iya, sih? kadang-kadang kita mau prepare gitu loh. Jadi maksudnya masa gue mau seumur hidup gue kerja di laut. Kadang-kadang gue mikir kerja di darat selain usaha ya. Iya. Gue bisa lari kemana ya, gue juga bingung ya kan. Bener. Kasihan anak istri gue ditinggalin mulu. Iya, bener. Sebenarnya kalau selalu banyak orang tanya, lu pengen kerja di darat seperti apa? Penasaran kerja di darat? Gue selalu tanya, lu yakin dengan gaji lu sekarang, lu mau kerja di darat? Nah itu Masalah dia. gaji mungkin itu salah satu masalah yang cukup besar sih ya. Cuman menurut saya Bang ya, lebih kayak apa ya? Bukan kebahagiaan, lebih kayak apa? Di hari tuanya, kebahagiaan di hari tua gitu yang menjamin kita. Kayak lu lah ya kan, dari salah satu BUMN kayak PNS, jadi dia kayak lebih menjamin di hari tua. Kalau kita kan dikasih brek, abis juga brek. Iya Selesai jadi benar-benar. gembel kayak gue ini. Iya dan pas banget nih hari ini kita kedatangan Secret Mates. Dia ini orang yang mau kerja di darat. Oh jadi dia pengen kayak apa, nyari informasi, jadi pengen tahu secara luas ya. Benar banget. Kerjaan di darat ya. Gue yakin dia punya segudang pertanyaan sih buat persiapan dia. Soalnya gue denger orang ini mau magang. Dan ini bagus banget, kenapa? Jadi sebelum lu coba kerja di darat, kan pasti lu turun libur tuh karena berlayar udah berapa bulan. Baiknya kalian tuh ngambil waktu libur kalian tuh buat magang. Itu bakal buat kalian ngerti sebenarnya kerja di darat kayak apa sih. Ya jangan pikirin keuntungannya sih, tapi lebih yang kayak lu dapat apa ketika lu libur itu. Kita bakal bahas lebih lanjut kayaknya sama salah satu rekan kita, yaitu Secret Mates kita. Iya. Jadi kita panggil aja nih ya. Iya. Oke, kita panggil Secret Mates kita. Oke. Nah ini dia nih, kita kedatangan Secret Mates yang dia nih persiapan buat magang. Dan dia katanya mau nanya-nanya. Kebetulan ada David juga yang emang kerja di darat, ya kan? Iya, jadi ya. pas banget lah ini. Iya. Tapi sebelumnya Master kayaknya... lah, beli kamera udah 40 juta master lah. Iya bener. Tolong di Oke, tapi sebelumnya ada baiknya kan tak kenal maka tak sayang ya kan. Jadi coba kenalin diri dulu dong ke semua nama lu teman-teman. siapa, dari sekolah mana, jurusannya apa, ya. Halo semuanya, perkenalkan gue Elang, gue mahasiswa semester 4. Hai Lang. Hai, halo. Alang tapi bukan burung. Betul sekali, bukan burung. Oke, kalau burung di Gue bawah. mahasiswa semester 4 dari program studi manajemen pelabuhan yang kebetulan ada di UNJ. Oke. Nah, semester 4 itu kan tengah-tengah ya, semester tengah gitu. Nah yang ada bentar lagi tuh gue tuh pengen PKL gitu. Oke. PKL, apa tuh PKL? Praktik kerja lapangan. Iya. Lapangan, guys. Praktik Oke. kerja lapangan. Nah, di sini tuh walaupun gue banyak belajar, tapi gue di sini masih butuh sesuatu gitu. yang Oh, gua lu dapat. banyak belajar ya? Iya kan, udah tidak 4 semester meyakinkan. masa iya sih duduk-duduk aja gitu. kan. Oh, alright. Ini salah satu contoh sih, ya Secret Mate ini salah satu contoh. Iya. Meskipun dia terlihat tidak meyakinkan,
tapi ternyata dia rajin belajar. Iya benar-benar. Kayak ada sesuatu yang belum didapat gitu dari kampus. Siapa Oke. tahu gue Gak mau cari greget gitu ya. Greget, gue mau cari tahu di sini. Oke. Oke. Sebelum itu gue mau tahu nih, lu jurusan apa sih ngambilnya di apa? Di UNJ? Dan lu belajar apa aja? Iya. Gue jelasin. Jadi gue tuh kuliah di jurusan manajemen pelabuhan. Ada di Rumpun Sipil, Fakultas Teknik UNJ. Nah, sorry, gue potong. Jangan terlalu cepat, santai. iya Fakultas Teknik UNJ, ya kan. Tahu kan UNJ semuanya. Nah, Tahu. di sini tuh belajarnya tuh sebenarnya tuh universal sebenarnya. Kita tuh walaupun nama manajemen pelabuhan, tapi di situ masih ada beberapa mata kuliah yang emang relate ke transportasi darat. Nah, tapi di sini gue bakal ngejelasin berapa 60% mata kuliah gue yang memang menjurus ke laut. Mata kuliah semester 1 tuh mungkin pengenalan kali ya, kayak perdagangan internasional, kayak pelabuhan 1. Nah, di situ tuh secara general tuh kita diperkenalkan sama pelabuhan. Mulai masuk semester 2, di situ udah mulai kita belajar namanya Port Performance Indicator. Terusnya di situ juga belajar tentang pelabuhan 2 sama rekayasa fasilitas pelabuhan. Yang mana kita tuh belajar tentang fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan, ya kan. Jelas kan kayak namanya. Sama mungkin ada beberapa mata kuliah yang relate sama pelayaran, kayak pelayaran niaga dan juga pengetahuan kapal. Di situ kita tuh belajar tentang bisnis-bisnis yang ada di pelayaran, di bidang pelayaran gitu sih. Oke. Kalau gua dengar-dengar dari jawabannya Lang ini ya, kira-kira nih Fit, gua mau nanya nih. Master Dave, Yoms. Kalau dari pelajaran-pelajaran yang udah didapat sama Lang di kampus, itu ada relate buat ke karir di darat nggak sih? Itu sejujurnya relate banget sih, tapi kalau misalnya tadi Elang ngomong di bawah rumpun Fakultas Teknik, gue agak amazed karena gila, lu belajar teknik, lu belajar bisnis juga, itu keren banget. Kalau untuk ke darat, kalau menurut gue sebenarnya nggak ke arah teknik banget, tergantung lu mau berkarirnya ke arah mana, ke arah bisnisnya kah, atau ke arah tekniknya. Sebenarnya balik lagi ke Elangnya, dia tuh sukanya di mana. Jadi harus jadi difokusin background ya? manapun di perusahaan pelayaran contohnya itu ada kok yang backgroundnya sistem informasi dan dia juga ngerjain hal-hal tentang pelayaran gitu. Sistem informasi. Iya, dia kayak TI, kayak teknik informatika, kerja di agency, dia ngurusin bisnis agency. Malah gue lihat kerjanya juga lebih cepet banget. Lu tau lah orang IT kenceng banget ngetiknya kan. Berarti in general sebenarnya apa yang udah dipelajarin Lang ini bisa banget buat Dia berkarir. lebih bisa ngerauk semua ya, maruk juga Iya. ya. Iya kayak semua gitu ya, Justru dibat. itu yang menjadi kebingungan juga gitu. Nah. Kira-kira tuh, aduh gimana ya gitu. Sebenarnya tuh gue tuh kemana sih? Terus Nah, itu gimana tuh kalau misalnya pertanyaan Lang tadi, Pit? Maksudnya dia tadi kan lo bilang dia tuh lebih harus apa yang dia suka, bener gak sih? Iya. Apa yang dia suka, tapi kadang-kadang orang bermasalahin, tau gak sih lo? Kayak apa yang gue suka belum tentu apa yang gue bisa. Iya benar. Kayak gue nih, gue suka lebih ke teknik. Tapi gue orang navigator, yang gue bisa ya gue jadi navigator, bukan orang teknik. Gue nggak bisa mecahin masalah teknik. Tapi gue bisa bawa kapal. Jadi, tapi yang gue bisa belum tentu gue suka. Itu gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih soal itu lebih kalau bukan yang disuka ya, tapi kalau lu tuh pengen belajar apa, kayak ada curiosity, kayak penasaran lu pengen sesuatu ini. Menurut gue, ketika lu penasaran, lu bakal coba pelajarin dasar bisnis ini tentang apa. Misalnya contohnya agency kan. Lu cari tahu, baca, terus teknisnya seperti apa. Itu jadi kayak bawa lu nggak cuman ngerti apa yang lu mau, tapi kayak bawa lu ini tuh passion gua kayak gitu loh. Harus dibawa dengan itu tadi, rasa penasaran Dari dalam diri sendiri lah ya, Iya, motivasi kayak gitu. diri lu sendiri gitu lah. kayak gitu. Sebenarnya sih. Karena banyak yang salah ketika ya udahlah magang di tempat yang ada aja kayak Pasrah sama keadaan. Pasrah kan, udah terserah lah, gue mau di mana. Yang penting gua kerja. Iya. Yang penting gak malu, Iya. kayak gitu-gitu ya. Nah, Padahal ada tuh teman yang kayak udah lu bersyukur, udah bagus Iya. lu di sini, udah bagus. Tapi nggak sesuai passion kita gimana ya? Gerah juga. Padahal yang orang mungkin gak banyak orang sadarin, langkah pertama karir itu yang menentukan masa depan. Betul Bener gak banget. sih? Betul. Ya kan? Nah, Gitu. soal masa depan nih, Pit. Ini kan kita lantai lebih ke soal magangnya nih ya. Gue lebih fokus ke soal magangnya. Buat si Elang ini basic and knowledge yang harus dia prepare sebelum dia magang. Jadi based on your experience lah sebagai Master Dave. Lang udah tahu belum tuh?
basic and knowledge buat magang. Ngerti nggak basic knowledge? Tahu lah ya. Ngerti, cuman Sorry. apa yang perlu dipersiapkan tuh masih bingung gitu. Nah, Oke. Karena ada yang bilang ilmu kita dari kuliah tuh dikit gitu, yang pakai bakal nanti pas udah kerja gitu. Sama Gitu sih. banget. Jadi kayak wah apa nih yang harus gue persiapkan gitu sih. Kalau ini pengalaman gue ya. Iya. Jadi waktu gue pas mau mulai magang, sebenarnya tujuan magang itu apa sih? Kayak ibaratnya lu buat laporan. Laporan itu butuh apa? Butuh data. Yang mana ketika ini kita bedain ada dua. Antara lu apply ke perusahaan yang lu mau atau lu dapat perusahaan yang ibaratnya ya udah lu di sini aja. Ketika lu mau apply ke perusahaan yang lu mau, lu harus tahu dulu bisnis prosesnya. Apa itu bisnis proses? Gimana cara si perusahaan lu menghasilkan uang? Itu yang buat secara general lu bakal ngerti, oh ternyata proses perusahaan gua aktivitasnya kayak gini. Itu bakal buat lu lebih apa ya? Meresapi apa yang dikerjakan lu nantinya gitu loh. Dan yang kedua, kalau misalnya lu udah dikasih, yaudah Elang magang di sini aja. Itu lebih yang gimana ya? Kadang kita didapetin suatu pilihan yang nggak ada option lagi, tapi kita tetap harus jalanin itu. Suka nggak suka itu bagian dari salah satu life learning kita juga. Karena apa? Ya di dunia kerja men, ketika lu nggak suka, tapi atasan lu nyuruh itu. Ya mau bagaimanapun perusahaan sudah meng-hire lu. Dan ya itu konsekuensi yang lo harus terima. Tapi di balik sisi itu, gue yakin ketika lu coba belajar lebih dalam lagi ataupun lu mencari celah atau mengimprovisasi lagi, itu bakal ibaratnya berlian bakal tetap bersinar kok di tempat sampah, istilahnya kayak gitu. Kayak Master Dev. Saya langsung tercerahkan gitu. Langsung bersinar dia ya. Silo men. Oke. Ini gue juga mau nambahin soal basic and knowledge. Kalau misalnya knowledge tadi ya oke lah soal pelajaran ya. Yeah. Kalau basic kayak mungkin lebih mental dan attitude lu juga harus diinin sih bro. Kalau menurut gue ya. Kalau gue secara orang kerja di kapal gitu ya. Basic ya kayak attitude sama tadi gue bilang apa? Gue lupa lagi. Apa? udah karena kebetulan. Gue kadang-kadang ada gila juga nih. Attitude sama apa tadi? Attitude sama mental. Iya mental. Jadi kayak lu ngadepin namanya nih. Lu denger kayak lu tuh bos kayak gue nih ya mau di kapal itu kaptennya siapa? Itu siapa? Kaptennya tuh killer tuh. Ini kayak gini-gini nanti gue takut dapat nilai jelek lah apalah. Lu biasanya tuh bisa diturunin tuh kalau jelek kayak gitu-gitu loh. Lu kalau di darat bos lu serem tuh katanya killer tuh, lu macem-macem nggak bisa apa-apa ditendang lu dari perusahaan kayak gitu-gitu loh. Itu lu mental harus lu iniin, makanya lu bentuk gitu loh. Lu emang harus well prepare dengan hal itu, harus emang ya lu hadapin. Itu bener banget kata Randy. Kalau di kantor tuh ada namanya office drama. Jangan pernah lu tergabung di office drama karena ibaratnya bos lu tuh bakal lihat loh kok ini jadi ikut-ikutan dengan keadaan kantor ya. Jangan Tetap jadi pendekar kasih gitu. lu yang best perform lu lah di depan bos lu dan ramah sama siapapun. Yes. Kayak gitu. Dapet Itu ya, bakal Lang. nilai branding lu kayak Elang yang anak magang yang ramah, smart dan cekatan kayak gitu istilahnya. Nggak ikut-ikutan alur orang-orang pada ngomongin orang itu sering banget kali ya. Walaupun gibah enak harus tahan ya. Iya, ya kayak gue gini. Valentine bukan budaya kita, julid budaya kita ya. Iya, Bener-bener masuk. Gebiar. Oke. Ada lagi nggak kalau misalnya apa sih yang lu pengen tahu dan penasaran atau mungkin Bang Erik ada hal yang pengen lu tahu kalau startnya baiknya tuh apa? Mungkin siapa duluan? Ya, Elang aja Iya, karena kan Elang gua yang mau penasaran nanya ke kan. sini. Mungkin selama ini di kampus gua ada stigma gitu. Kayak kerja tuh di TKBM aja kalau nggak di Apa BUMN. tuh TKBM? Perusahaan bongkar muat salah ya kan. Iya. PBM Oh, salah. PBM. PBM, perusahaan bongkar muat Red. Di situ. Jadi kita tuh jadi stigmanya ya udah di situ-situ aja, lu tuh kerja di situ, lu tuh magang tuh di situ, jangan ke lain-lain. Mungkin kita emang di kampus tuh nggak disuruh milih buat lu mau tuh ke darat atau mau ke laut. Jadi ya gimana sih cara ngilangin stigma kayak gitu? Apakah kita harus penasaran gitu cari banyak loh di luar tuh bisnis-bisnis pelayaran yang bisa kita cari gali ilmunya pada saat magang nanti gitu. Oh, pas banget lu datang ke sini ketemu Master Dev. Karena yang gue lihat Master Dev ini dia nggak cuma di satu bidang tau gak lu.
menurut gue selama ngobrol sama dia, mungkin soal laut bisa tahuan dia, soal aturan-aturan itu dia lebih tahu daripada gue. Karena kan gue lebih kayak menjalankan ya, jadi gue lebih inget aturan, misalnya aturan-aturan di kapal, cara bawa kapal segala macam, itu gue lebih inget karena gue mempraktekkan. Kalau dia tanpa mempraktekkan tapi dia bisa inget. Jangan Bawa merendah banget. Kak. Hah? Jangan merendah. Kelihatan lagi. Merendah untuk meroket. Wow. Berendah gue. Sebenarnya itu balik lagi ke lu sih Lang, dalam artian apakah lu suka dapet stigma itu dan apakah lu enjoy dengan itu. Kalau misalnya lu enjoy ya go for it, tapi kalau misalnya lu enggak ya coba buktiin. Karena ya sepengalaman gua ketika kerjanya di bagian administratif tuh jurusan gua, tapi gue coba ke arah-arah yang gue pengen coba jadi analis. Ya gue coba jalanin, gue apply sebelum ya gue pernah tadi sebelumnya gue bilang pelajarin bisnis proses perusahaannya, gimana perusahaan lu menghasilkan uang. Itu penting banget, jadinya ketika pas diwawancara, lu tuh nggak cuman kayak, oke, gue datang bawa CV, sekarang wawancara gue. Bukan itu yang jadi poinnya. Yang jadi poinnya adalah gue datang bawa CV karena gue mau di perusahaan ini. Kayak gitu sih. Berarti nih Lang ya, kalau yang gua dengar-dengar sih, kayaknya sebenarnya untuk ngilangin stigma itu harus dimulai dari lunya Diri juga. sendiri. Iya. Artinya gini, Sama ntar environment gak sih? Kenapa? Environment, jadi kayak teman-teman lu kalau malas ya lu malas semua, lu gak mau mencoba hal baru. Setuju ya, banget. dan ya nanti lu sekarang kan semester 4 nih Lang ya kan? Lu punya adik kelas atau adik semester ya? Ya, lu jangan lagi ngedoktrin adik-adik semester lu ini dengan istilah lu nanti di jurusan ini pasti ujung-ujungnya di perusahaan bongkar muat. Enggak, lu harus jadi contoh lah, istilahnya kayak lu ngebuka wawasan mereka kalau jurusan kita itu enggak cuma di perusahaan bongkar muat, kita bisa lari ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, tergantung gimana usaha lu. Ya kalau lu rajin belajar, ya gue yakin sih mereka pasti bisa dapat perusahaan yang lebih bagus daripada hanya sekedar perusahaan bongkar muat, ya kan? Nah, kalau Kayak misalnya gitu. kalau tadi Bang Erik bilang dapat perusahaan bagus, perusahaan yang benar-benar menjanjikan ya untuk karir. Tapi pernah terpikir nggak sih? Bukan pernah terpikir ya. Ada rumor yang pernah saya dengar, bukan saya pernah dengar, saya pernah lihat juga lah ya. Kadang-kadang mau dapat perusahaan bagus ya tergantung lah ada koneknya atau enggak. Relasi. Bahaya itu loh. Jangan sebut merek yang penting. Malah sekarang kayak ada 3 apa gitu, harta, tahta, orang dalam. Wow. Gua kirain harta, tahta dan Chef Renata. Jujur ya, kadang dengan misalnya kayak di kampus gitu, lu punya orang dalam gak sih di situ ya kan? Oh punya gua, lu punya nggak punya, justru tuh buat insecure gitu antara gua dan temen gua kayak Jadi enak lu ya. minder ya? Iya, Kadang juga jujur. dia bilang, dia mah pantesan orang bapaknya orang ini. Nah, Ada kata-kata kayak gitu gimana tuh. sih, penting gak sih sebenarnya? Apa? Kalau gue berpikir, gue nggak bisa bilang kayak orang dalam tuh nggak penting, kita terlalu idealis dan terlalu naif lah ibaratnya. Kita pasti bisa dengan kemampuan kita sendiri. Itu enggak. Tapi yang bisa kita coba adalah ibaratnya pintar-pintar lah. Ketika lu apply tuh jangan yang kayak gue pasti diterima di perusahaan ini. Tapi paling nggak ada teman kita atau yang kenal. Sebenarnya ini kita ambil positif dan negatifnya sih. Antara ini dianggap orang dalam atau enggak. Tapi untuk kenal sama orang lain itu jadi investment buat kita untuk merekomendasikan ke tempat yang kita mau. Iya, Jadi benar. gitu. Kayak gitu. Kalau itu positifnya, kalau negatifnya udah berbau-bau dengan money. Ya, Iya. gua rasa sih penempatan orang dalam ini kayaknya bukan lebih ke gimana ya, lu ngarepin hanya dialah yang lu harapin buat lu masuk perusahaan sih. Iya. Menurut gua mending kalau emang lu punya kenalan orang di dalam perusahaan yang mau lu tuju ini, lebih baik tuh kayak lu nanya advice dia, kira-kira gua mau masuk perusahaan lu, kira-kira gua harus gimana ya, apa sih yang harus gua siapin? Itu hal positif sih. Iya. Lo kan bisa lah, gue Ke, jangan. ketimbang lu bener-bener narok harapan lu tuh ke dia gitu loh kan, daripada nanti kita dibilang ini apa orang yang nggak percaya sama Tuhan ngarepin manusia. Iya. Kayak gitu sih gue bilang. Maaf nih, mundur dikit pertanyaannya. Oke. Kan tadi skill and knowledge, kan gue juga aktif nih di organisasi. Kira-kira itu tuh Lu berpengaruh terkenal banget dong, nggak sih? Lang. Enggak lah, WNJ luas cuy. Kira-kira itu bakal kepake banget ya sih nanti? Apa Yang- satu pertimbangan gak sih itu? Oke. Itu bagus banget
Karena salah satu interviewer bakal tanya, lu aktif di mana aja sih dan lu aktif sebagai apa? Oh ditanya gitu. Iya. Kalau kerjaan darat ditanya kayak gitu ya. Iya, bahkan malah sempat lu bakal disuruh gambarin struktur organisasi lu. Wow. Seperti apa dan tugas lu sebagai apa? Logik sih, karena di darat kan kalian kerja sebagai tim kan. Sebenarnya di kapal juga kita kerja sebagai tim ya Ren. Tapi maksud gua mungkin mereka itu bener-bener yang organisasi. Mungkin lebih biar tahu lu hierarkinya sih ya. Iya. Yang mana yang harus hormatin, yang mana yang nggak harus lu hormatin. Enggak gitu ya? Enggak dihormatin. Oh, semua. Ngeri lo ya. Enggak dihormatin itu ngeri lo. Soalnya kan saya agak kurang ajar. Itu emang udah karakter dari lahir. Tapi yang dibilang Randy itu bener banget, environment, dimana apakah di organisasi lu bakal berkembang atau enggak. Lu harus kayak bukannya pilih-pilih sih. Bukan kayak gitu. Cuman Enggak. be smart lah. Iya. Lu ada nggak di sini manfaatnya buat lu? Ibaratnya lu dapat ilmu baru atau enggak. Gue selalu ngomong dimanapun pasti ada ilmu baru. Tapi jangan sampai organisasi lu jadi kayak membuat lu nyaman dan jadi kayak ya main-main aja gitu loh. Gitu sih. Emang kalau boleh tahu gabung organisasi apa sih? BEM dong. Oh BEM. Lu ketua BEM. Bukan. Enggak, kebetulan Apa gua lu ecek-ecek ya? perlu sombong gak nih? Sorry. Perlu sombong nggak Ren? Mau sombong bentar, kebetulan gua kepala departemen Remix Research dan Academic. Oh, Remix. Research and Academic. Research and Academics. Di UNJ. Penelitian dan Akademiks lu. pendidikan. Kalau akademik nggak pakai S cuma satu. Berarti Akademiks alay dong, banyak. Oh banyak, Banyak. bukan Iya, alay ya? bener Iya. bukan alay. Sorry. Oke. Ya buat gue sih kayaknya itu bagus ya Fit ya kalau punya pengalaman di BEM gitu untuk di perusahaan. Iya. Menurut gue sih kayak istilahnya nggak harus di dunia maritim juga. Gue rasa kalau mau dia ke perusahaan mana juga kalau mereka tahu dia aktif di organisasi BEM, ya semua orang tuh tahu lah BEM Bahkan itu itu aktif. pas magang juga ditanyain loh. Kayak aktif apa, udah buat apa aja, kayak gitu. Iya sih. Ya daripada jadi mahasiswa kupu-kupu, Apaan tuh? kuliah pulang. Iya. Pikiran saya sudah jauh ya. Tiba-tiba udah Ke bawah, saya ke bawah. Iya. Pikiran saya nggak sampai sana. Enggak environment. Iya, itu ngaruh. Kalau kalian kan kuliah asrama kan? Iya. Jadi singkatannya apa tuh? Mahasiswa kuas. Kuas, baik. Kuliah asrama. Iya benar-benar. Iya. Mungkin kalau kupu-kupu juga berpengaruh gak sih? Kayak ada beberapa orang yang emang ngomong sih, bukan dari teman sejurusan doang sih. Lu nanti PKL cuman bikin kopi sama fotokopi gitu. Kan itu kan jadi kayak, masa Bener sih banget. gua Itu pernah gue denger. kayak gitu? Itu gue pernah denger. Iya Salah sih. satu salah satu mahasiswa juga di tempat kuliah gue itu dia bilang, males gue praktek di situ, magang di situ. Emang kenapa? Anjir, gue tiap pagi fotokopi, nyiapin kopi, fotokopi, nyiapin kopi, sama-sama gue kopi ya terus fotokopi, nyiapin kopi, nyiapin kopi, kayak gitu. Gimana Pit? Menurut lu itu apa itu nggak baik atau emang hal yang tabu? Atau pertama mungkin dulu lu kayak bener-bener ngerjain kayak gitu atau Iya, dengan muka berbeda dengan kopi dan fotokopi ini. Ini mirip loh kopi dan fotokopi lo. Iya. Ya alhamdulillah puji Tuhan ya. Gue Haleluya. multi server. alhamdulillah puji Tuhan gue dua-duanya sih ngerasain ada positifnya sih ketika lu jangan nganggap kalau buat kopi atau fotokopi itu jelek. Itu bagus kalau buat gue. Bagus dalam artian lu jadi lebih engage gak sih sama karyawan lu ketika mas mau dibuatin apa kopi atau ngopi dulu mas atau mau dibuatin. Itu bagus banget karena orang bakal oh dia ternyata care. Bukan carmuk. Sedikit lah ya, 10%-nya lah carmuk. Carmuk tuh penting. Nah, ini nih kadang-kadang orang ada yang salah nih kalau soal carmuk. Carmuk, tapi lu nggak nginjek kepala orang. Ngerti gak sih? Jadi lu Nah. carmuk sama bos lu, tapi lu nggak jangan jelekin orang. Carmuk ini masalahnya yang gue tahu, carmuk ini beda tipis sama penjilat. Nah, kalau penjilat itu pasti Nginjek kepala orang. nginjek kepala orang. Kalau carmuk ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya bos lu Mungkin datang, ya. tiba-tiba lu lagi nyapu. Wah, ternyata siapa nama lu? Elang rajin ya. Dia care banget sampai alat-alat dibersihin segala macam. That's me. Iya. Tapi kalau penjilat tuh, wah itu bahaya sih Iya, ya. emang itu Pak, emang dia bener itu kayak gitu tuh. Emang orangnya gitu Pak. Iya kerjanya main HP mulu Iya, gitu Mungkin ya. itu makna penjilat dari- ya. Itu penjilat kali ya. Makna dari penjilat sama cari muka tuh beda. Mungkin penjilat tuh lebih ke negatif banget gitu. Iya, Iya. bisa dibilang kayak gitu. Carmuk and be optimistic lah. Dalam artian lu carmuk tuh karena gue mau berbuat baik, itu aja. Jangan ngarepin apa-apa karena
ya gue mau baik sama Bang Erik, gue mau baik sama Randy, ya gue mau lebih deket sama dia gitu sih. Tapi selama pengalaman gue magang sih, gue dapet dua-duanya. Gue jadi dapat kerjaan yang bener-bener orang kantor kerjain. Untungnya mereka mempercayakan itu sih. Kayak gitu. Kalau dari gue sih Lang, kalau soal kayak gitu ya, lu deket yang tadi bilang David ya, lu engage sama orang itu banyak plusnya kali. Sekarang gini, lu datang magang nih ke tempat orang, lu nggak tahu lu bukan adiknya, lu bukan saudaranya, lu magang di tempat dia. Terus lu mau dapat ilmu kan dari situ. Ilmu itu nggak cuma dari lu baca buku, dari pengalaman dari mulai bertegur sapa, lu dapat ajaran-ajaran dia secara tidak langsung lo. Dia ngajarin, Lang jangan kayak gitu, lebih baik lu kayak gini. Jadi lu bisa nyelesain masalah tuh bener-bener seperti sistem media, on time, in time ya kan. Jadi cekatan lah istilahnya gitu. Jadi memang kalau engage sama orang itu penting banget sih menurut gua. Jadi ya dia juga ngasih ilmu lu. Kalau misalnya lu tiba-tiba datang nggak ngapa-ngapain, lu cuma nungguin order aja, lu dilihat kayak ini orang apa ganggu gitu ya kan. Jadi, apalagi setiap kalau misalnya orang lewat lu malah buka WhatsApp. Nah, itu agak gua sendiri ya kalau gua ngeliat sih, bawaan jadi gua gitu gua langsung, atau enggak kadet istilahnya kayak mau orang praktek lah di kapal gua langsung liat kok kerjanya di Anjungan cuma main HP, jadi mau belajar nggak sih? Tanya, lu juga nggak mungkin dong, Bang ngajarin gue ini dong, apa-apaan lu, siapa lu, kayak gitu loh. Jadi walaupun kita udah dapet ilmu, kita harus memposisikan diri kayak orang yang haus ilmu gitu. Ya, itulah menurut gua, sebelum dapat ilmu, lu engage dulu sama orang-orangnya. Jadi gitu. lu biar lebih enak pendekatannya. Berarti masalah perkara kopi dan fotokopi ini tergantung mindset si anak magang ya. betul banget. Anggap aja gini Lang, berarti Lang. Anggap aja ketika lo disuruh bikin kopi dan fotokopi, ya lu lagi belajar biar kerja tuh lu jangan ngeluh lah. Walaupun lu, gue takutnya sih orang kadang merasakan, ih gue anak kuliahan lo, masa disuruhnya bikin kopi sama fotokopi gitu kan, nggak ada beda. Padahal kalau lu ngambil dari sisi positif dari ceritanya Bang David ini ya kan, lu dari bikin kopi, datang ke karyawan, terus iseng-iseng, Kak lagi ngapain sih? Mau tahu dong itu ngapain sih, ngirim email ke siapa? Misalnya contoh kayak gitu, kayaknya sih gitu ya bayangannya gitu ya. Dari segelas kopi ini kayak gitu sih, bener nggak sih? Betul. Oh, tapi ada dua hal ya. Yang pertama, jangan terlalu deket. Dalam artian deket dalam batasannya yang biasa aja. Tapi kalau yang deket, jatuhnya tuh nanti kayak geng-gengan, itu juga nggak baik loh di kantor. Yang tadi. Kayak gitu. Kayak anak SMA aja geng-gengan. Udah gitu ada lagi nih cerita Apa dari tuh? kakak tingkat yang Banyak udah- juga cerita lu. Iya. kan kita nanya-nanya Oh kan? iya benar. Kayak penasaran gitu, bener mau magang kan. Iya. Nah akhirnya tanya lah ke kakak tingkat yang baru saya magang. Dia cerita dia tuh kaget banget dikasih kerjaan yang sabrek-abrek. Mungkin selama ini dia kayak kuliah ya biasa-biasa aja gitu kan. Berbanding terbalik sama cerita yang tadi, ini tuh kaget, dia stres ya kan, shock dikasih kerjaan yang segitu banyaknya. Kira-kira siasat kita gimana sih kayak biar nanti nggak shock gitu, biar pas tiba-tiba magang dikasih kerjaan yang sabrek-abrek. Kalau soal kerjaan sabrek-abrek sih, Master Dev itu gue lihat tiap hari ya. Kalau lagi nginep di rumah gue aja nggak pernah lepas dari laptop. Nggak tahu yang dikerjain apa dari perusahaan mana juga gue nggak tahu ya. Cuman dia memang nggak pernah lepas dari laptop. Iya, Lagi bener. ngobrol aja laptopan, ya nggak bang ya kan? Iya benar. Laptopan. Tapi kadang-kadang kesel gitu loh kalau nongkrong sama dia. Tapi Orang- ya bisa, kalau lu ada kerjaan lu kasih dia diselesain. Nggak, kayaknya lu pas banget sih nanya ke David ya, soalnya David ini orang-orang yang kalau bisa manusia nggak tidur gitu loh. Ayo lo. Workaholic gak sih? itu? Jangan diikutin Mitch ya, jangan diikutin. Workaholic parah ya. Tidur aja dia mikir. Tidur itu mikir. Gue nggak tahu dia kapan mikir, dia kapan tidur. Iya, tapi gimana sih Fit? Gimana sih lu dulu ngebiasain biar nggak kaget? Pas banget sih. Gimana sih caranya biar lu nggak kaget buat kerja keras? Karena gue ngikutin, karena gue ngikutin lu aja, kayaknya nggak bakal pernah bisa. Kalau- Sampai kiamat. Bisa aja Ren. Gue selalu berpikir kalau misalnya gue ditanya sesuatu, Fit, misalnya udah jalan nih magang 6 bulan atau misalnya 3 bulan lah, Fit, udah ngerti belum yang kayak gini-gini? Terus gue yang kayak masih mikir, itu gue nggak suka banget men. Dalam artian gue nggak sukanya dalam artian gue terlihat bodoh, bukannya gue mau sok terlihat pinter, tapi gue terlihat useless lah. Dalam artian udah 3 bulan berarti bakal, bukannya pesimis atau negative thinking ke orang Enggak, ya. kayaknya lu itu baperan deh. Enggak. Beneran. Jadi Dia kayak nunjukin rasa care, tapi dia langsung receive-nya negatif gitu ya. enggak. Oh, enggak gitu. Tapi gue berpikir kalau di sini gue magang, gue juga perlu bermanfaat buat orang lain. Jadinya supaya untuk persiapan yang kerja sabrek-abrek, kalau gue sih hari pertama gue list dulu seperti yang tadi gue bilang, ada bisnis proses,
awalnya perusahaan gua gimana aktivitasnya menghasilkan uang, dari departemen mana dulu. Itu gua catat. Nah, di departemen ini gua bakal tulis minimal 10 pertanyaan per departemen. Jadinya kayak udah ada dapat bayangan, oh ternyata nanti bakal hubungannya seperti ini kayak gitu. Itu jadi buat lu tuh ibaratnya siap gitu loh ketika ada ditanya. Misalnya ngobrol, untuk penyelesaian tugas ini tuh seperti apa sih mekanismenya? Kita jadi bisa jawab, sama kita jadi bisa ikutan nimbrung kalau ngobrol sesuatu. Jadi misalnya mereka ngobrolin kerjaan lain, kita jadi nggak roaming. Dia ngomongin apa ya? Kayak gitu sih tujuannya. Jadi udah nge-prepare dulu, Yap. nge-prepare diri. Berarti nih Lang, lu kan udah mau magang nih. Jadi lu kira-kira tadi kalau dari obrolan pertama nih, lu harus udah tahu mau masuk perusahaan mana, lu udah clear semuanya. Baru lu prepare dulu diri lu. Kira-kira kalau gue bakal di perusahaan ini, gue harus nyiapin ini. Ya artinya lu harus bisa memotivasi diri lu sendiri dulu sih. Sebelum akhirnya, maksudnya gini, kita jangan sampai nge-blaming orang ya. Maksudnya nge-blaming, emang nih perusahaannya begini-begini. Jangan kayak gitu sih. Betul. Untuk lu, jadi gini loh, lu mau magang, lu udah tahu beban yang bakal ditumpahin ke lu tuh ya ini. Kayak gitu sih. Bener gak sih? Ya kan? Betul. Dan masalah itu adalah investasi. Gue selalu berpikir. Masalah. Berat gak sih Ren? Masalah adalah investasi. Iya juga tuh ya. Roaming banget gue. Masalah investasi. Iya. Kenapa gue bisa bilang masalah investasi? Karena ketika lu jalanin flat gak ada masalah gitu ya, lu bakal ngerasa kayak ya oke, gue ngerti semua ini. Tapi dengan masalah tuh lu dapat ilmu baru, lu dapat insight baru, lu gimana cara nyelesain ini. Ada cara critical thinkingnya tuh main gitu di situ. Jadi gue selalu berpikir kalau ada masalah berarti ini ibaratnya pembelajaran baru buat gue kayak gitu. Dan investasi buat kedepannya. Mantap. Jadi masalah adalah Investasi. Sama kayak ini kali ya Ren, sama kayak bahasa kita di kapal juga kali ya. Gimana tuh? Pelaut yang baik tidak lahir dari laut yang tenang. Harus ombak-ombak dulu baru jago tuh. Biar Jaleve Vajaya Mahe gitu. Iya. Tahu juga. Tahu dari stiker mobil cuy. Oke. Iya. Jadi gimana nih Lang? Menurut lu kira-kira lu udah dapat belum gambaran-gambaran sebelum preparing magang nih? Banyak sih. Udah yang kayak kesiram rohani gitu. Oh iya. Udah ini ya. Saat teduh ya. Satu lagi sih Lang, kalau gue bilang ya, ini kalau di saat lu magang ya di tempat perusahaan, salah satu perusahaan gitu, lu harus jaga alma mater lu sih. Jangan bikin malu. Iya. Bikin malu dalam artian ya bukan bikin malu yang gimana-gimana ya, lebih kayak ya lu harus jadi seseorang di situ. Lu keluar tuh bukan orang yang jadi maaf kayak jadi nganggur atau apa, tapi kalau bisa ya lu balik ke situ lagi dan lu jadi seseorang di situ gitu loh. Itu keren banget. Jangan sampai gara-gara lu orang akhirnya punya mindset, kalau lulusan dari universitas ini mah ya begitu tuh. Paling masuk situ, Nah. paling masuk sini, paling Iya, masuk jangan situ. sampai saya lu ngebawa nama alma mater sih ya. Kayak gitu sih. Jadi kalau boleh cerita sedikit, ada salah satu temen gua namanya Bukan gua kan. bukan. Namanya boleh disebut nggak sih namanya? Dirahasiakan aja kali ya. Dirahasiakan. Biar Kalau enak. enggak diomongin tadi Ini sensor gitu. positif sih nilainya. Punya Kayak. AdSense nih nanti. Jadi ada salah satu temen gue, dia tinggal kelas, jadi kayak harus mengulang semester. Di proses dia mengulang semester, dia tuh kayak kecewa banget lah. Dan dia manfaatin banget waktu dia magang. Dan setelah dia lulus, bosnya tuh ngelihat dia. Dan dia punya tahap pengembangan diri yang cepet banget. Ketika dia lulus, dia balik lagi ke perusahaan itu. Di situ kan banyak manajer-manajer yang sudah bekerja di situ. Dan dia langsung ditunjuk lu jadi representatif karyawan kita di Afrika ya. Dan manajer-manajer di situ semua pada langsung kayak gila, dia kan anak yang baru magang kemarin. Dia kan yang kemarin gak naik tingkat gitu. Iya. Berarti kegagalan juga investasi dong. Work hard, it's pay off, man. That's why. Lu harus bisa berpikiran gitu. Kalau Sebenarnya bisa- itu tergantung mindset sih ya, kayak gitu-gitu tuh. Makanya gue bilang lu harus prepare diri lu sendiri sih Lang. Jangan ngarepin orang, tapi lu harus dari diri lu dulu lah. Baru lu bisa ngasih harapan ke orang atau mungkin kerja sama orang gitu sih. Siap. Karena percuma juga lu kerja sama orang kalau nggak bisa apa-apa. Gila ini kayak pintu masa depan gue tuh terlihat gitu. Wow. Iya, udah bersih, udah Kayak bener-bener. gitu Iya, tuh iya, iya. kayak tertampar asik. Tampar. Hiperbol gak sih gue? Kayak selama ini kayak tidur gitu. Semoga teman-teman gue yang nonton ini juga
bisa dapet sih Git. Iya, bener banget. Ya, berarti clear lah ya buat lo Clear yang mau banget. magang. Gila emang keren banget. Emang diskusi kayak gini tuh bagus sih gua rasa Iya, ya kan. menurut gue sih emang itu perlu banget ya. Iya. Namanya makanya gue bilang tadi ilmu itu nggak cuma dari buku cuy. Lu Iya. bisa dapat ilmu dari ngobrol-ngobrol. Dari pengalaman, Iya, dari sebat-sebat, dari ngopi-ngopi cantik. Kayak ya air kan? putih guys. dari air putih. Lu jangan ngasih tahu dong. Kurang ajar juga lu, Bang. Sehat guys. Ini gelasnya udah bagus loh. Iya nih. Dong, kok gue yang gelasnya. Oh, karena iya, karena benar, kali benar, ini benar, gua, benar. Jadi agak spesial dikit, udah bengkok-bengkoknya. Jadi buat semua secret match juga yang mungkin punya pertanyaan yang mau ditanyain biar kita bikin buat di episode berikutnya, kalian boleh komentar di bawah atau ngirim email. Kayak di iklan-iklan. Iya benar kayak gini-gini. Youtuber bener. Gimana sih? Ntar tolong editor ya, pokoknya harus di bawah tangan gue sini nih, sini nih. Editor, tolong. Jadi buat kalian semua, semoga pembicaraan kita hari ini benar-benar. Oh, pastinya dong, Ya. Master Dev. Oh, Oke. Gila. Udah gila kali. Gimana? Bukan Smash Master banget ya. Dave, bukan Master Dave. Guru Dave. Guru Dev, pengen Oh, banget gila, dipanggil jadi. guru. Iya. Dari apa yang kata-kata dia, kata-kata ininya, kata-kata indahnya, quotes today kita apa sih tadi bilang? Quotes Masalah. masalah adalah investasi. Oke, sekian dari Episode perbincangan kita hari ini ya. Jangan lupa subscribe dan Like. tekan lonceng di bawah ini. Di bawah. Share ke semua teman-teman kalian Iya, semua betul guys. banget. Semoga teman-teman yang magang dapat nilai dan ibaratnya reference lah di sini. Ini nggak cuma buat yang di bidang Oh pelayaran enggak, doang kan, kita buat bakal semuanya juga bahas relate kan. kupas tuntas semua masalah-masalah soal kerjaan, nggak cuma laut, nggak cuma orang transportasi laut, semuanya kita Relate undang. berarti ya. Orang-orang hebat juga bakal kita undang. Tenang Wah. aja, lu nggak usah takut. Makanya tadi Oh, komen, siapa ya? komen di bawah, komen di bawah, komen di bawah. Siap komen di bawah. Oke. Oke, see you next episode guys. Jangan bosan-bosan, tonton. Bye. Gue Randy. Tunggu dulu dong. Oh Gue iya, Randy. Erik. David, Elang. See you. Bye. see you. Secret no Secret.